Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhludatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang berjuang di jalan Allah. Jadi kita ini hidup ini harus berjuang sekuat tenaga. Berjuang di jalan apa? Berjuang di jalan Allah. Apa ada orang yang berjuang tidak di jalan Allah? Oh banyak, lebih banyak. Berjuang di jalannya setan jalan. Itu agennya banyak sekali. Agen-agen berjuang di jalan tauhid, jalan setan itu banyak sekali. Nah, kita ini diperintahkan supaya berjuang di jalan Allah. Bagaimana implementasi perwujudan berjuang di jalan Allah itu? Satu, perang. Nah, perang melawan orang kafir. Orang kafir sing diperangi siapa? Sing musuhi wong Islam. Mien zaman Nabi perang itu seringnya nang bulan Ramadan malah. Jadi next bulan Ramadan yang zamannya Nabi itu perang. Malah wong Islamnya semangat menangan nang bulan Ramadan itu. Banyak terjadi peperangan pada bulan Ramadan. Nah, ini pengertian yang pertama. Tapi ini hanya pada waktu-waktu tertentu. Misalnya dulu ketika zaman penjajah, ambil itu sambil teriak ya Allahu Akbar begitu, memerangi orang kafir, memerangi penjajah. Zaman Nabi memerangi orang kafir yang memusuhi umat Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam pengertian yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Itu juga merupakan wujud daripada berjuang di jalan Allah atau jihad fi sabilillah. Ngajak maring kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Nah, ini diantaranya. Nah, ini bisa kita lakukan sebisanya, semampune. Ngajak-ngajak maring barang sing apik, ngajak-ngajak maring kebagusan lan sak piturute, lan mencegah dari kemungkaran. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, berjuang di jalan Allah adalah dengan mendermakan hartanya di jalan Allah. Maka dalam Quran itu banyak disebut wajahidu bi amwalikum atau bi anfusikum atau bi anfusihim wa anfusihim. Berjuanglah dengan harta dan jiwamu. Harta dulu baru jiwamu. Nah, ini tentunya bagi kita yang memiliki kemampuan. Ya, jadi membiayai perjuangan, membiayai dakwah itu termasuk berjuang di jalan Allah. Nah, ini semampu kita melalui media-media yang ada dengan mendermakan hartanya di jalan Allah atau bi amwalihim atau bi amwalikum. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat.
Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan sahabat-sahabat yang lain banyak yang berjuang dengan hartanya juga di samping berjuang dengan dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah berjuang di jalan Allah dalam pengertian adalah mencari ilmu. Jadi anak-anak kita ataupun diri kita yang sedang belajar menuntut ilmu, insya Allah termasuk jihad fisabilillah. Nabi ngendikaken, sapa wonge sing metu kang omah niati golek ngilmu, maka gue termasuk direken golongane berjuang di jalan Allah. Jadi jangan tindak mangkat pengajian, mangkat kajian, utawane anak-anak kita berangkat sekolah, berangkat ngaji dan sebagainya, insya Allah itu juga termasuk bagian dari berjuang di jalan Allah. Ini diantaranya. Nah yang berikutnya jamaah sekalian, yang terakhir adalah memerangi hawa nafsu. Nah niki sing paling berat niki, karena memerangi yang ada di dalam diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Sing kudune kesuh ora sida dadi kesuh. Sing maune garap ngamuk ora sida kuwi berjuang. Sing maune arep ngomong elek dadi ora sida ngomong niku berjuang melawan hawa nafsu. Dan ini berat, kata Nabi, adalah jihad akbar atau jihad yang berat. Jamaah sekalian, nah di bulan Ramadan ini kita dilatih ini memerangi hawa nafsu. Nafsu makan misalnya, yang sehari biasanya kita makan berapa kali? 5 kali. Kadang-kadang kelalen bu madang yang pira. Ya madang sing pokok kan madang sega, urung madang liyane. Nang bulan puasa iki madange luwih akeh apa wis titik jane? Iki masalah. Iya. Nah, kita dilatih ya paling nggak seharian mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari dilatih supaya meninggalkan makan minum dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Ini dalam rangka ngeker sing jenengane hawa nafsu. Karena nafsu itu seringkali mengajak kepada keburukan. Ngedap-ngedapi jenenge nafsu kuwi ora kena dijagani pokoke. Sing dijagani ya awake dhewe kula jenengan. Aja dituruti kon pada dikendalikan. Ini namanya hawa nafsu yang kemudian disebut dengan nafsu dalam Al-Qur'an itu adalah nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang menghadapi segala sesuatu, nafsu yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah sekalian diantaranya, mari kita berusaha berjuang di jalan Allah supaya kita ini mendapatkan kemuliaan. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu berjuang dari baik dalam badan merasa ringan maupun merasa berat dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 41. Semoga kita termasuk golongannya orang yang berjuang di jalan Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.